Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada malam hari ini, malam Sabtu ya, Jumat malam Sabtu, kembali kita akan mereview produk terbaru dari GSN. Di sini ada satu buah pisau yang cukup keren. Namun sebelum itu, selalu tidak lupa akan saya sampaikan, demi persiapan kita yang lebih baik lagi, di kubu GSN ada beberapa peralatan sembelihan yang dalam tanda kutip wajib dimiliki oleh seorang jagal. Di antaranya kita absen dulu dari sebelah sana, ada honing sharpening, honing stick, sharpening stick untuk mempertajam bilah. Itu juga bisa dipakai untuk mengasah golok ya. Tidak hanya dipakai, yang paling wajib adalah pisau seset. Jadi kalau sisit atau menyeset kulit sapi ataupun kambing, itu wajib pakai honing sharpening supaya cepat hilang lemak atau gajinya, lalu bisa lebih tajamnya instan daripada mengasah menggunakan batu. Dan ketika santai main honing dan sudah mahir, bisa memainkan honing, itu juga bisa untuk mempertajam golok. Semisal ada ciping-cipingnya, itu bisa dihoning lalu di stropping kembali. Nah, itu insya Allah bisa sampai selis tisu, honing dan sharpening. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini anti sayat di level 5, tapi saya tidak berani mencoba. Ya, kita sampaikan saja, karena kalau disayatkan begini menggunakan pisau kita, ya wallahu alam, nggak ada yang tahu nanti sobek atau bagaimana. Kalau sobek kan pasti kena tangan, tapi ini tebal, elastis, anti sayat, anti slip lah. Anti sayatnya di level 5 ya, sehingga kalau level 1 itu kan yang dari jaring besi apa kawat itu lebih aman disayatkan dengan tenaga atau tekanan. Tapi kalau ini kan materialnya dari karet, sehingga dia di level 5, kesayat tanpa sengaja dan tipis sentuhannya, insya Allah tidak sampai melukai tangan. Dan tentunya ini anti slip ketika kita
pergunakan untuk gaya dorong ditekan. Nah, ini lebih aman daripada tangan kosong yang suka gaya dorong, ini wajib. Selanjutnya nih yang terbaru ada tali karmantel 20 meter warna hitam. Tali karmantel 20 meter warna hitam lengkap dengan bonus 2 karabinernya. Ini yang 20 meter ini cukup untuk merobohkan sapi dengan metode rope squeeze. Cari sendiri di YouTube cara merobohkan dengan metode rope squeeze. Oke. Terus ada tali yang 10 meter, tali nilon untuk 1 karabiner untuk kepala sapi. Terus ada lagi ini 5 meteran kali 2, jadi 10 meter dibagi 2 tanpa karabiner. Ini untuk ikat kaki-kaki sapi. Nah, lengkap kan? Honing sudah, stroping maksud saya, ini stroping premium, ada 4 varian, sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba. 4 varian terbaik yang kita pakai. Ada ukuran medium dan ada ukuran jumbo. Silahkan, ini barang ready. Kalau saat-saat genting seperti ini, kita hanya ada 2 kata, ready stock, siap kirim, ataupun kosong. Nah, kalau kosong ini yang zong ini yang kasihan nanti. Terus ada lagi krim oles bilah. Krim oles bilah ini kita ready banyak di atas. Ini hanya sampel atau contoh saja. Ada ukuran kecil 50 gram harganya 25.000. Ada ukuran sedang 100 gram harganya 50.000, dan ada ukuran jumbo 250 gram harganya 150.000. Yang kecil saja ini mampu 1 tahun. Ini bukan untuk menghilangkan karat ya, tapi untuk menjaga bilah kita agar tidak korosi ataupun karatan. Ketika disimpan dalam jangka panjang, maka dia akan awet. Tetap terbalut krim yang sifatnya gel tersebut, aman. Nah, penyimpanan jangka panjang untuk yang full kayu, full tando, ataupun yang serangkanya dari kayu, itu cukup diolesi saja, diolesi lalu disarungkan. Tapi kalau yang bahan serangkanya itu dari kulit, ini belum kita review, yang plastikan itu, yang sarung kulit, setelah dikasih krim oles bilah, lalu di wrapping dengan plastik, baru disarungkan ke kulit, sarung kulitnya, baru di wrapping semuanya, dibungkus. Nah, ini disimpan di atas lemari ataupun disembunyikan agar jauh dari jangkauan anak-anak. Itu aman sampai 8 bulan pun aman jika diolesi dengan krim oles bilah ini. Aman sekali. Kalau yang sarung kayu seperti ini juga belum kita tayangkan. Misalkan sarung kayu, ini full kayu kali asem misalkan, itu kita kasih oles bilah, bilahnya semuanya, baru disarungkan gini. Kalau diolesinya tebal, insya Allah aman sekali. Jadi orang itu kan kadang malas merawat. Kalau bukan pecinta bilah asli, hanya pemain idul kurban, itu sifat malas itu semua orang punya. Jadi saya tidak mengatakan diri saya ini tidak malas ya, semua punya rasa malas, sifat malas. Biasanya itu orang malas ya. Nah, setelah dipakai sudah dicuci, digeledakan. Nah, ini bekas air ini nanti akan membekas, apalagi sudah kena darah, dia akan membekas. Nah, makanya SOP-nya ketika selesai menyembelih dicuci bersih, dilap kering, lalu disarungkan. Selesai semuanya dicuci bersih dengan air sabun, dilap kering, dikasih krim oles bilah, disarungkan, insya Allah. Nah, itu baru aman. Jadi kita nggak khawatir 7 bulan baru dicek, ternyata masih aman karena dikasih krim oles bilah. Pengecualian kalau misalkan bilahnya ini terlalu flat, nempel, pasti ada sedikit spot-spot, tapi sedikit kan, tidak semuanya seperti yang kemarin kita asah, tidak semuanya, hanya sedikit. Nah, itu lebih aman, resikonya lebih aman gitu ya, karena semua baja berpotensi karatan. Cuman bagaimana cara kita merawatnya dan berapa lama sifat karat itu akan timbul. Sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami oleh semuanya, sehingga memudahkan sahabat-sahabat GSN dalam merawat bilah-bilahnya. Baik, kita lanjutkan.
Nih, pesanan Bapak Kris, saya lupa, saya tidak tahu di mana alamatnya. Pak Kris ini pesannya ke Bu Admin ya. Handle-nya tanduk rusa, depan belakang dural, pakai galih sonokeling, motifnya cakep, di glossy, bilahnya di mirror, cakep banget, bilahnya di mirror. Materialnya baja bohler K110. Nah, ini kan menunjukkan keamanahan kita. Kita tim ini semuanya ahli ibadah, ahli sholat. Jadi tidak akan kita itu merubah-rubah baja, insya Allah. Dan mohon terus dukungannya, mohon terus doanya supaya selalu dijaga, diberikan sifat amanah serta menjaga kualitas. Ini tidak bohler K110 dibilang N695 atau dibilang M390 atau LMAP, tidak. Tetap kita sampaikan K110. Baja lain juga demikian. Ini sudah sejak lama, bagi yang subscriber lama pasti tahu, sering kita sampaikan. Cakep. Nah, ini indenan ya, maksudnya PO-nya juga sudah lama, PO-nya beliau, pesannya lama. Kadang kita cari tanduk rusanya ini yang sangat sulit. Di Papua ini nggak ada harganya, nggak ada gunanya, dibuang di sampah ya. Di Papua, di sini jadi kerajinan yang cukup bagus. Dulu pernah saya ditawari subscriber, tapi sudah kehilangan kontak. Beliau tinggal di Papua. Beliau juga dari Kesatuan. Beliau bilang di sana itu nggak ada guna, nggak kanggu itu. Terus minta barter, peralatan untuk ke hutan, golok-golok tebas, pengennya itu. Saya sebenarnya sih waktu awal-awal dulu sebenarnya sih mau minat, tapi masih keterbatasan modal juga waktu itu. Kalau mau kita kirim, katanya. Di sini nggak ada guna. Wah, ini luar biasa sebenarnya kalau bisa nyambung sampai sekarang. Nah, ini jadi ada keterlambatan proses pembuatan, biasanya dikarenakan ini tanduk rusanya ini yang sulit. Cari yang premium bagus seperti ini kan bagus ya, jadi dibentuk pas posisinya melengkung dan bonggolnya keras banget, depan belakang dural, paksinya dalam, bagus ini. Kita ukur bohler K110 17 cm, terlebarnya 3,8, ketebalannya 3 mili. Ini ideal banget ini untuk sembelihan, untuk dipakainya untuk seset, juga untuk petualang, itu enak, ideal. Ketajamannya seperti ini. Perlu kita beri sentuhan stropping supaya konsumen juga tahu cara men-stropping itu bagaimana. Ini cuma digini kan, diasahnya itu tidak pakai batu, tapi cuma di stropping untuk menghilangkan mikroburnya. Stroppingnya begini. Kalau sudah tajam pakai varian domba. Tapi juga kadang-kadang bilah itu tidak tentu. Kalau grade tertinggi bisa dikatakan itu varian domba, tapi kadang-kadang bilah kita itu nggak mau dinaikkan di domba. Dia nggak mau menselis tisu secara halus, tapi kita turunkan di varian kuda, ternyata dia bisa selis halus. Nah, di situ sahabat-sahabat GSN harus paham dan mengerti tentang karakteristik bilahnya masing-masing. Satu sama lain itu tidak sama ya, terkadang sama, dinaikkan di grade domba halus, yang paling halus kan domba itu biasanya mulus sama hasilnya. Jadi contoh ini ya, misalkan seperti ini, tapi terkadang juga dia tidak mau. Ini menurut saya masih kurang halus. Coba kita turunkan grade-nya di varian kuda. Ini saking seringnya saya mereview pisau dan golok, sehingga ilmu yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkah dan berkembang. Saya ikhlas menyampaikan, akhirnya berkah dan berkembang, sehingga ngerti-ngerti sendiri, tahu-tahu sendiri.
Honing dulu juga demikian. Honing saya cuma menyarankan untuk saya ternyata bisa untuk mempertajam golok yang rusak, bisa jadi slis tisu dan seterusnya. Mengasah juga demikian, bahkan menstroping juga. Kita tahu sendiri karena berkahnya ilmu. Makanya ilmu harus disampaikan. Tuh kan, nih perhatikan, beda, rasanya beda. Kalau tadi itu di grid domba dia belum halus, dia di kuda nih, perhatikan ya, langsung kebelah halus ya, seperti itu. Karakteristik bila itu tidak sama. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tedeng aling-aling, tidak saya tutup-tutupi. Karakteristik bilah itu tidak sama, dirasakan sendiri, di stroping, dinaikkan di kertas tisu kalau bisa, halus apa enggak. Kadang-kadang di tisu dia tidak halus padahal sudah di stroping menggunakan varian domba. Nah, itu dicoba diturunkan di varian kuda. Pun juga demikian di varian sapi, karena kita ini yang stroping ini sudah lama, kita prosesnya sudah lama sekali dan menemukan kayu, bentuk dan kulit yang bagus, maka kita patenkan, kita pakemkan, bahkan kita logo juga untuk stropingnya. Yes, tajam halus. Oke, seperti itu mungkin review singkat dan juga ilmu tentang perbilahan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, dan para penonton, pemirsa semuanya yang belum subscribe, mudah-mudahan di subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru. Yang biasanya men-skip video, mudah-mudahan tobat tidak men-skip video, sehingga tulisan di awal ada harga, itu ketika kita tulis harganya bisa sampai. Durasi tidak panjang, masih tanya harga berapa, padahal di depan sudah kita tulis harganya. Nah, itu berarti di skip videonya. Oke, tidak apa-apalah, urusannya masing-masing. Mohon dimaafkan bila mana ada kesalahan kata ataupun menyinggung perasaan. Akhiran walafuminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.